Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke bro, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas sebuah produk terbaru dari brandnya Tukang Racun. Dan kali ini si Daido itu mengeluarkan produk sebagai kompetitor baru di kelas finesse. Oke, jadi nggak usah berlama-lama ya. Langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari Daido Predator Finesse 150 SW yang berikut ini. Dibalut dengan konsep motif berserat karbon berstriping merah, membuat penampilan Daido Finesse 150 SW tampak sangat garang. Pada bagian bodi, telah terbuat dari bahan karbon grafit yang akan membuat reel ini menjadi ringan. Star Drag dan handle Daido Predator 150 SW juga sudah menggunakan bahan karbon, dan pada knob handle menggunakan bahan metal. Pada line guide terbuat dari bahan keramik, dan untuk line guide telah membentuk V-shape. Spool Daido Predator Finesse 150 menggunakan tipe shallow dan regular spool. Pada bagian brake menggunakan sistem brake magnetik, di mana terdapat 10 buah titik magnet N52 untuk menahan laju perputaran spool dengan 10 level setelan pengereman. Dipersenjatai dengan gear rasio berskala 7.2/1, akan membuat reel ini pas di segala medan. Dan untuk max drag, reel Daido Predator Finesse adalah 4,5 kg. Ya oke kawan-kawan, jadi sekarang di studio udah ada satu buah reel Daido Predator Finesse 150 SW. Nah, jadi dalam pembelian untuk si Daido Predator Finesse ini dikemas di dalam sebuah box, dan terdapat dudukan busa yang akan membuat reel ini safety banget di dalam boxnya ini. Dan dalam pembeliannya kita mendapatkan satu buah pouch, kemudian satu buah reel Predator Finesse 150 SW, dan juga kita mendapatkan satu buah spool cadangan dengan tipe regular spool. Dan untuk pilihan dan pembeliannya itu cuman disuguhkan satu aja ya, yang ada di left handle. Oke, jadi sekarang kita akan mulai membahas satu persatu apa aja sih yang disuguhkan oleh si Daido Predator Finesse 150 SW ini. Pertama-tama kita akan membahas bagian bodi pada reel ini. Untuk bodi reel ini dia terbuat dari bahan karbon grafit, dan di sini kalau kita lihat di seluruh bodinya ini udah terdapat motif serat karbon ya, baik dari body frame-nya dan juga pada bagian side plate-nya. Dan kemudian skrup untuk bodinya ini dia udah menggunakan skrup dengan tipe skrup bintang. Jadi katanya untuk skrup dengan tipe bintang ini katanya itu untuk ketahanannya terhadap korosi itu akan jauh lebih baik. Kemudian kita lanjut ke bagian Star Drag. Untuk reel ini juga udah menggunakan bahan karbon grafit, dan pada bagian Star Drag-nya ini udah dilengkapi dengan clicker. Jadi waktu kita putar itu udah ada bunyi clickernya. Kemudian pada bagian handle untuk reel ini juga menggunakan bahan karbon. Di sini kalau kita lihat dari sisi atasnya udah terlihat nih lapisan-lapisan karbon yang membentuk si handle-nya Predator Finesse 150 SW ini. Kemudian pada bagian knob dia menggunakan knob dengan tipe silinder, dan kemudian untuk knobnya ini dia bisa di adjustable ya. Jadi untuk knobnya bisa digonta-ganti. Kemudian pada bagian cover knobnya ini dia udah dilengkapi dengan shield. Jadi untuk karet shieldnya ini untuk fungsi utamanya menurut saya yaitu bukan untuk menahan air ya, tapi ini lebih untuk menjaga agar cover pada bagian knobnya ini tidak mudah terbuka atau kendor sendiri pada waktu kita memancing. Nah kemudian kita lanjut ke bagian tension. Di sini untuk tensionnya ini dia juga udah dilengkapi dengan clicker, dan kemudian kalau kita buka untuk tensionnya ini udah terdapat satu buah karet shield juga yang ada pada bagian luar dratnya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini kalau kita cabut ini untuk penggunaan pinion shaftnya ini dia udah menggunakan bahan metal ya. Jadi di sini otomatis akan lebih awet dalam segi durabilitas atau daya tahannya. Kemudian kita beralih ke bagian line guide. Untuk reel Predator Finesse 150 SW ini dia udah menggunakan line guide dengan tipe V-shape yang terbuat dari bahan keramik. Jadi di sini untuk line guide dengan tipe V-shape ini ada banyak banget sih untuk kelebihannya. Yang pertama yaitu dia akan membuat jarak lemparan kita itu menjadi lebih baik. Kemudian bisa juga untuk mengurangi backlash. Kemudian bisa juga untuk mengurangi gesekan antara line dengan PE ya. Kemudian untuk line guide-nya ini di bagian rumah powell-nya itu dia membentuk menghadap ke depan. Jadi untuk rumah powell-nya ini dia tercover oleh bagian frame pada bodinya. Kemudian pada bagian tutup spool di sini untuk membuka dan memasang tutup spoolnya itu saya rasa ini sangat simpel banget. Jadi di sini ada lambang lock dan open, dan bagian sini udah ada satu indikatornya. Jadi indikatornya ini tinggal kita klik aja.
Kita putar aja ke arah bagian open, dan untuk spoolnya ini udah bisa terbuka. Dan kemudian untuk pemasangannya kembali, kita tinggal tutup aja spoolnya, dan kemudian kita lock lagi bagian penguncinya, dan spoolnya itu udah terpasang kembali dengan sempurna. Nah, kemudian di bagian spool untuk Real Daido Predator Finish ini kita dapat dua buah spool ya. Yang pertama itu ada spool untuk tipe shallow, dan yang kedua itu ada spool untuk tipe reguler. Nah, di sini untuk spool dengan tipe shallow-nya dia menggunakan bearing hybrid atau bearing keramik pada bagian spool supportnya. Dan untuk si regular sportnya ini dia menggunakan bearing dengan tipe standar. Jadi dalam keadaan terpasang pada saat kita menggunakan spool shallow, untuk bearingnya itu untuk bagian spoolnya ini bertumpu pada dua buah bearing hybrid atau bearing keramik ya. Dan sedangkan untuk si regular spool dia akan bertumpu dengan menggunakan satu buah bearing stainless dan juga satu buah bearing keramik. Nah, jadi di sini secara fungsionalnya sendiri untuk bearing keramik atau bearing hybrid ini dia memiliki daya putar itu yang jauh lebih lancar jika dibandingkan dengan bearing stainless. Nah, jadi karena reel ini bertujuan untuk melontarkan lure yang berukuran ringan, makanya pada spool untuk tipe shallow-nya ini dia didukung dengan dua buah bearing keramik agar untuk long cast-nya pada saat kita menggunakan spool ringan itu menjadi semakin jauh. Dan di sini untuk ukuran spool dengan tipe shallow-nya memiliki lebar 19 mm dan memiliki kedalaman 2,7 mm. Sedangkan untuk ukuran regular spoolnya dia memiliki lebar 18,8 mm dan untuk kedalamannya di 8,9 mm. Dan untuk berat spool dengan tipe shallow-nya ada di 7 gram. Dan untuk spool regulernya ada di 9 gram. Nah, jadi di sini mungkin ada beberapa teman yang belum mengerti tentang perbedaan fungsional antara spool reguler dan juga spool shallow. Akan saya kasih penjelasan sedikit ya. Jadi untuk spool shallow ini lebih digunakan untuk melempar umpan-umpan yang berukuran ringan. Misalnya 5 gram ke bawah agar long cast-nya itu lebih dapat. Nah, jadi dengan menggunakan umpan yang ringan itu identik dengan menggunakan PE yang berukuran kecil. Misalnya di PE 0,4, 0,6, 0,8. Makanya diciptakanlah spool shallow dengan bobot yang ringan. Jadi pada saat kita mengisi PE ke bagian spoolnya ini, kita tidak membutuhkan PE yang banyak ya, karena untuk ukuran 0,8, 0,6 itu memiliki diameter yang kecil. Coba kalian bayangkan kalau seandainya kalian harus mengisi PE 0,8 dan PE 0,6 ke spool dengan ukuran reguler, kalian butuh berapa ratus meter. Saya rasa itu di sekitar 300-400 meter baru bisa penuh. Sedangkan kalau kalian gunakan spool dengan tipe shallow, itu kalian isi di 100 meter aja dia udah penuh. Jadi otomatis akan menghemat cost ya. Dan ataupun mungkin ada beberapa orang tuh yang maksa menggunakan spool reguler dengan diisi dengan PE kecil atau PE 0,8, 0,6. Itu bisa aja sih, tetapi untuk momentum spoolnya itu akan jadi lebih besar lagi sehingga akan mengakibatkan tetap aja kita sulit untuk melakukan lemparan-lemparan umpan kecil karena untuk faktor berakibat backlash-nya itu menjadi lebih besar karena PE yang digunakan atau PE yang diisi di dalam spool reguler itu menjadi lebih banyak hingga membuat spoolnya itu menjadi lebih berat, makanya momentumnya besar. Sedangkan di sini untuk melempar umpan yang kecil itu atau umpan yang ringan, kita membutuhkan PE yang kecil, kemudian selain daripada itu juga untuk beban spoolnya itu atau bobot dari spoolnya itu sendiri harus ringan. Makanya saya bilang untuk si Daido Predator Finesse 150 ini dari shallow-nya ini untuk fungsionalnya juga di kelas Finesse itu udah, saya rasa ini udah berfungsi dengan maksimal. Nah, jadi sekarang kita akan mulai mencoba beberapa mekanisme yang dihadirkan oleh si Predator Finesse ini. Pertama-tama untuk putaran handle, di sini untuk putaran handle-nya terasa ringan dan cukup smooth. Dan kemudian untuk putaran kosongnya juga di sini terasa ringan. Kemudian untuk free spoolnya, di sini juga spoolnya terlihat sangat ngacir banget, nggak ada beban dalam putarannya. Tetapi untuk feel perputaran spoolnya ini agak terasa sedikit kasar karena ini memang bawaan karakter dari bearing keramik atau bearing hybrid yang ada pada reel ini. Jadi untuk kekurangannya mungkin memang ya untuk bearingnya ini agak terasa sedikit kasar. Kasar amat sih enggak, dia agak sedikit lebih kasar jika dibandingkan dengan spool stainless. Tetapi untuk kelebihannya dia jauh lebih lancar dan jauh lebih ngacir jika dibandingkan dengan spool stainless. Nah, jadi sedikit tips buat teman-teman semua yang menggunakan Daido Predator Finesse 150 SW ini ataupun reel-reel lain yang menggunakan bearing hybrid atau bearing keramik, kalian pada waktu pembelian itu kalian bisa langsung kasih oil yang dengan tipe cair, misalnya itu seperti baby oil,
kalian kasih ke bagian keramiknya itu agar untuk meredam getaran atau gesekan yang ada pada bagian keramiknya ini. Jadi akan berasa lebih smooth ya untuk keramiknya, dan otomatis juga untuk bearingnya ini kalau dikasih oil akan menjadi lebih lancar lagi. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian rasio. Untuk rasio pada rail ini itu menggunakan rasio 7.2/1. Langsung aja kita cek apakah benar. Kita mulai dari sudut sini, udah saya tandain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah bener banget untuk rasio rail ini di 7.2/1. Kemudian kita lanjut ke bagian brake systemnya. Jadi untuk rail ini menggunakan brake system dengan tipe magnetic. Di bagian luarnya ini udah terdapat 10 level setelan untuk brake-nya ini. Dan kemudian pada bagian dalamnya ini terdapat 10 buah magnet dengan tipe N52, dan untuk magnetnya ini udah saya cek semua. Ini murni menggunakan magnet, nggak ada yang magnet-magnetan. Dan untuk magnetnya ini memiliki daya tempel yang kuat banget ini, bro. Nah, jadi sekarang kita akan langsung uji coba sedikit untuk mengetes mekanisme pada bagian brake systemnya ini. Di sini kita akan mulai dari pengaturan 0. Kita lakukan free spool. Di sini terlihat spoolnya berputar dengan lancar. Kemudian kita akan angkat level brake-nya ini di setengah atau di sekitar angka 5. Dan di sini untuk perputarannya udah mulai terlihat agak sedikit berat. Dan kemudian kita akan ubah pengaturannya ke maksimal. Nah, di sini terlihat banget untuk spoolnya ini sudah berputar dengan sangat lambat dan sangat berat, yang membuktikan untuk brake pada rail ini udah berfungsi dengan baik. Oke, sekarang pada bagian line capacity. Di sini akan saya bacain ya untuk line capacity-nya. Di sini untuk finish spool dengan tipe reguler, jika menggunakan mainline dengan diameter 0,26 mm itu masuk 115 meter, 0,30 mm itu masuk 100 meter. Dan untuk finish spool dengan tipe shallow, menggunakan mainline dengan diameter 0,16 mm masuk 90 meter, dan 0,20 mm itu masuk 75 meter. Oke kawan-kawan, jadi sekarang kita akan langsung lakukan re-spool dan kita akan lihat berapa sih kapasitas sebenarnya dari spool si Daido Predator Finesse ini. Di sini saya berhasil memasukkan 60 meter PE berukuran 0,14 mm atau setara dengan PE1 ke dalam spool dengan tipe shallow-nya ini. Di sini terlihat untuk spoolnya ini terlihat rata, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitannya di sini terlihat sangat rapi banget. Dan untuk regular spoolnya saya berhasil memasukkan kurang lebih di 180 meter PE dengan ukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5. Dan di sini juga terlihat untuk spoolnya ini tidak ada penumpukan pada bagian kiri ataupun kanan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya juga terlihat sangat rata dan sempurna. Nah, kemudian dari segi sensasinya agar lebih bertambah, untuk rail ini tentunya udah dilengkapi dengan drag clicker atau drag sound. Kita dengar dulu gimana sih suara drag clicker dari rail ini. Untuk berat Daido Predator Finesse 150 SW yaitu 146 hingga 147 gram. Nah, jadi untuk rail Daido Predator Finesse 150 SW ini juga udah dilengkapi dengan fitur 360 degrees saltwater protection, di mana untuk rail ini itu udah tersusun dari spare part yang udah tahan dari korosi terhadap air asin atau air laut. Dan kemudian untuk rail ini juga di bagian keterangannya saya rasa ini udah sangat lengkap banget, bro. Bahkan untuk keterangan ball bearing pada rail ini itu udah lengkap banget, mulai dari ukurannya dan penempatannya ada di mana. Mungkin ini terlihat kecil dan simpel, tetapi buat teman-teman yang mau melakukan pergantian bearing terhadap Daido Predator Finesse ini itu sangat membantu banget. Oke, jadi untuk si Daido Finesse ini sangat cocok jika kita gunakan dengan mancing dengan teknik casting pastinya di kelas extreme ultralight, kemudian ultralight dan juga light. Saya rasa ini masih sangat cocok banget. Kemudian untuk PE yang cocok untuk regular spoolnya kalian bisa isi PE1 hingga PE2, dan untuk tipe shallow spoolnya kalian bisa isi PE 0,4, 0,6 ataupun di 0,8. Untuk spot ini saltwater, freshwater tentunya udah mendukung, dan untuk joran kalian bisa gunakan joran mulai dari PE 13, PE 24, 26 sampai 410. Saya rasa ini masih sangat cocok banget. Oke bro, jadi untuk si Daido Predator Finesse 150 SW
Ini dibanderol di kisaran harga 500-an ribu. Dan untuk link pembelian kalian bisa cek aja langsung ke IG-nya Daido Fishing Catalog atau ke Shopee-nya Daido Fishing Team. Di situ udah ada lengkap banget untuk link-link penjualannya. Dan kalau kalian malas mungkin kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ akan langsung saya cantumkan linknya, tinggal kalian klik aja. Oke, jadi sampai di sini dulu ya untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman yang lagi cari sebuah reel finesse di harga low end, ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa ya, salam satu hobi dalam lensa.